tepi laut semangat membara. SMK Negeri 1 Pemangkat terpatri. Ombak besar datang kita hadapi. Ilmu kita asal masa depan diraih. Langit biru saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sambas. Saya Elin Sofianti dari SMK Negeri 1 Pemangkat. Saya Mariza dari SDN 03 Pemangkat. Dan saya Hanafi dari SMA Negeri 2 Pemangkat. Calon guru penggerak angkatan 11 menyala terus sampai lulus. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mariza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elin. Apa kabarnya hari ini, Bu Mariza? Alhamdulillah baik, Bu Elin. Bu Elin gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu, sama baik. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya, Bu. Nah, yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik, Bu, pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Mariza yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baiklah, Bu Elin. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua yaitu mendengarkan aktif, yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian selanjutnya, Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baiklah, Bu Elin, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, pertanyaan yang terakhir ya, Bu Mariza. Indikator bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Baik, demikian dulu ya, Bu, praobservasinya. Kali ini silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee-nya. Iya, Bu, terima kasih atas kesempatannya, Bu Elin. Assalamualaikum, Pak Hanafi. Apa kabarnya, Pak? Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah kalau secara fisik sehat, Bu. Cuman di pikiran saya nih, Bu, ada sedikit masalah nih, Bu, di unek-unek. Mungkin nanti saya minta waktunya, Bu, untuk kita berdiskusi. Ada yang bisa saya bantu, Pak Hanafi? Iya, Bu. Nah, di sini ada sedikit permasalahan, Bu, yang mungkin akan kita diskusikan, Bu. Saya ingin Ibu bisa membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini, Bu. Baik, Pak Hanafi. Memangnya ada masalah apa ya, Pak? Nah, ini menyangkut dengan siswa saya nih, Bu. Ada siswa saya nih kurang paham tentang perhitungan, Bu. Kebetulan saya kan mengajarnya matematika nih, Bu. Jadi ada salah satu siswa itu perhitungan dasarnya dia belum paham, Bu, seperti perkalian. Nah, itu dia masih belum hafal gitu, Bu. Baik, Pak Hanafi. Tadi Pak Hanafi bilang ada salah satu siswa Pak Hanafi yang belum paham tentang perhitungan perkalian ya, Pak. Kemudian apakah Bapak sudah menelusuri penyebab dari masalah ini, Pak? Sudah saya lakukan sih, Bu, sebelumnya sudah saya lakukan penelusuran. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan siswa tersebut kurang dalam berhitung gitu, Bu. Lalu dari pengamatan Pak Hanafi, mengapa kira-kira si anak tersebut tidak suka dengan pelajaran matematika, Bapak? Yang pertama mungkin pengaruh lingkungan, Bu. Kemarin saya juga pernah ke rumah siswa tersebut dan berkomunikasi dengan
salah satu wali. Kebetulan siswa tersebut tidak memiliki orang tua lagi, Bu. Jadi yang menemani di rumah hanya neneknya. Nah, kemudian setelah itu pengaruh yang kedua yaitu lingkungan, Bu. Kemudian teman-temannya juga tidak paham. Jadi siswa tersebut berteman dengan siswa yang kebetulan siswa tersebut tidak sekolah, Bu. Jadi lingkungannya ya di luar itu bermain dengan teman-teman yang tidak sekolah. Nah, jadi seperti itu, Bu. Baik Pak Hanafi, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bapak inginkan pada siswa tersebut, Pak? Ya, untuk kondisi idealnya saya menginginkan semua siswa itu sama, Bu, mempunyai kemampuan dalam berhitung, terutama di perhitungan dasar seperti perkalian, penjumlahan, dan lain-lain sebagainya, Bu. Kalau begitu, adakah kira-kira solusi yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut, Pak? Ya, untuk sementara yang sudah saya lakukan yaitu saya melakukan pendekatan, Bu, kemarin kan saya sudah melakukan identifikasi, kemudian saya memberikan bimbingan secara khusus, Bu, terhadap siswa tersebut, misalnya di jam-jam kosong gitu ya. Nah, saya juga melakukan komunikasi dengan wali siswa tersebut. Nah, seperti itu, Bu. Baiklah Pak Hanafi, apakah ada kira-kira metode pembelajaran yang telah berhasil Bapak lakukan di kelas, Pak? Untuk metode yang saya lakukan yaitu saya memberikan metode pembelajaran yang tentunya lebih spesifik, Bu. Yang pertama, saya harus mengingatkan kembali kepada siswa tentang perhitungan dasar ya. Berhubungan di sini saya mengajarnya SMA, Bu ya. Nah, kalau perkalian, penjumlahan itu kan pelajaran yang mungkin didapatkan di waktu SD atau SMP, Bu ya. Nah, saya di setiap kali pembelajaran itu menyempatkan waktu untuk mengulang kembali untuk mereka bisa mengingat atau menghafal perkalian dan penjumlahan seperti itu, Bu. Wah, luar biasa ya Pak Hanafi. Jadi kita rating dari angka 1 sampai 10 nih, Pak. Kira-kira menurut Pak Hanafi, seberapa besar tingkat keberhasilan jika menggunakan metode pembelajaran tersebut? Kemudian yang dapat menarik minat belajar siswa, Pak? Ya, kalau saya rating, Bu ya, kalau misalkan di sebelumnya mereka misalkan mendapatkan nilai 5, nah sekarang saya sudah bisa memberikan mereka nilai 7 sampai 8, Bu. Dan mungkin memang ada perkembangan di situ, Bu. Baiklah Pak Hanafi, selanjutnya apa saja rencana Pak Hanafi dan bagaimana langkah-langkah untuk menerapkannya, Pak? Untuk ke depan, Bu ya, bukan hanya untuk satu siswa tersebut. Nah, setiap kali pertemuan saya selalu memotivasi siswa untuk selalu terus belajar, bukan hanya di sekolah gitu, Bu ya, tapi juga di rumah. Nah, terkhusus untuk siswa yang tersebut, nah saya akan melakukan bimbingan khusus, Bu, terutama di jam-jam kosong misalkan ataupun di jam-jam akhir sekolah, itu akan saya lakukan bimbingan khusus terhadap siswa tersebut. Baik Pak Hanafi, kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak dalam melaksanakan rencana tersebut? Untuk rencana ini saya juga akan berkolaborasi dengan rekan guru yang lain, Bu, khususnya di bidang eksak ya, seperti fisika, kimia, dan lain-lainnya. Saya akan bekerjasama untuk bisa meningkatkan kemampuan siswa tersebut. Kemudian saya juga akan berkomunikasi secara intensif dengan wali siswa tersebut, Bu. Kira-kira berapa lama waktu yang Bapak perlukan untuk melakukannya, Pak? Saya rasa ini memang memerlukan waktu yang cukup lama, Bu ya, karena tidak ada yang instan, apalagi tentang pengetahuan seperti ini. Nah, tapi akan saya usahakan secepat mungkin, Bu. Betul Pak Hanafi. Nah, kira-kira kapan nih Bapak bisa mulai rencana ini, Pak? Secepatnya, Bu, karena ini menjadi masalah, Bu ya. Jadi ini secepatnya akan saya lakukan, Bu. Kemudian nih Pak, bentuk komitmen seperti apa yang akan Bapak lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik, Pak? Yang pertama, saya harus tetap konsisten, Bu, harus tidak putus asa tentunya, karena memang masalah ini kan masalah kita juga untuk semua sekolah, Bu ya, sekolah. Jadi ini memang harus dilakukan secara konsisten dan harus ada peningkatan, Bu. Baik Pak Hanafi, kira-kira adakah dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan? Ada, Bu, seperti kepala sekolah untuk memberikan dukungan kepada kami sebagai guru gitu kan ya.
kemudian dari rekan-rekan guru yang lain. Nah itu saya ingin ada dukungan dari situ Bu. Baiklah Pak Hanafi, semoga rencana itu dapat berjalan lancar ya Pak. Siap Bu. Sekarang bagaimana perasaan Pak Hanafi setelah kita berbincang sebentar tadi Pak? Alhamdulillah Bu, sedikit lega akhirnya saya bisa mengeluarkan unek-unek permasalahan yang ada di pikiran saya Bu. Jadi terima kasih Bu ya. Alhamdulillah, syukurlah Pak kalau begitu. Kira-kira apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan? Sementara cukup dulu Bu. Kebetulan habis ini saya ada jam ngajar Bu. Jadi lain kali kalau misalkan saya ada permasalahan mungkin nanti Ibu bisa membantu saya lagi Bu. Alhamdulillah ya Pak. Saya juga senang bisa mendengarkan cerita dari Pak Hanafi. Semoga kita tetap saling berbagi ya Pak. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mariza. Waalaikumsalam Bu. Ibu tadi udah melakukan coaching ya sama Pak Hanafi. Alhamdulillah sudah Bu. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Di coaching tadi Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, yaitu menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, serta alur tersebut bisa membantu coach untuk menemukan permasalahan dan solusinya Bu. Oke Bu, menurut saya sebagai observer ya, proses coaching tadi sudah berjalan dengan lancar dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan kepada coach, sehingga coach Ibu tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching sudah dilakukan dengan prinsip coaching ya Bu. Pertanyaan terakhir ya Bu Mariza, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melaksanakan coaching yang barusan Ibu lakukan? Baiklah Bu Edin, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah dengan cara lebih memahami lagi proses cerita Bu, sehingga nanti saya juga bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Semoga kedepannya kita bisa melakukannya dengan baik ya Bu. Baik, demikian observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Kemudian saya tutup ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video dari kami semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.